Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari sama-sama saat ini, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa, sama-sama beribadah. Tuhan, terima kasih. Sangat ajaib, sangat mulia, kasih setiamu di dalam kami Tuhan. Kami bawa pujian ini, kami bawa syukur kami. Kami mau nyatakan Tuhan yang kami sembah sangat luar biasa, sungguh ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan di hadapan Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Tuhan sangat baik. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku.
Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Selalu ada mujizat, selalu ada tipu Tuhan bagiku. Ajaib, haleluya. Sembahlah Dia. Yesus ajaib, besar kasih-Mu bagiku. Anugerah-Mu melimpah, ajaib-ajaib Kau Tuhanku. Yesus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Wow. Aku percaya ada mujizat. Percayalah. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam Connected in Jesus, terhubung dengan Yesus. Yohanes 15:5 mengatakan, akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus terkonek dengan Yesus supaya kita berbuah banyak. Mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Ada buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kalau kita ikut dunia ini, kita akan berulun kepahitan, kekecewaan, depresi, emosi, amarah, semua akan kita dapatkan. Tapi kalau kita ikut Yesus, ketika hidup terasa berat, datang pada Yesus. Amin. Karena mau kita datang pada Yesus sungguh-sungguh dalam ketaatan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Connected in Jesus malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menegur kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, memperbarui kelakuan hidup kami, dan menuntun kami dalam kebenaran. Kita serupa dengan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus.
berbicara engkau, kami siap mendengarkannya, menerimanya. Pakai bibir mulut hamba-mu ini, hamba-mu terbatas, engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-mu di belakang kayu salib-mu, biarlah engkau yang di depan, engkau yang harus makin besar, kami makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama dan siap terima firman Tuhan, katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, poin khotbah saya, tema khotbah saya, ketika hidup terasa berat. Ketika hidup terasa berat. Dalam pengertian apa? Ketika hidup terasa berat karena apa? Karena engkau kecewa, engkau kepahitan, engkau tidak punya apa-apa, itu hidup terasa berat. Malam hari ini kita akan diubahkan bahwa hidup tidak pernah berat asal pandang pada Yesus, pandang pada salib. Amin. Ketika hidup terasa berat, bukan berarti engkau ditinggalkan oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi engkau, tapi hidup terasa berat. Ketika hidup terasa berat, bahwa Tuhan melatih kita untuk diproses, untuk diubahkan, untuk serupa dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah ayat legendaris. Semua orang tahu bahwa hanya pada Yesus kita akan diberi kelegaan. Manusia bisa mari kepadaku, tapi harus ada keuntungan. Mari kepadaku, harus ada deal, harus ada deal politik, deal bisnis. Tapi datang pada Yesus kita akan diubahkan, dipulihkan, diberikan kelegaan. Amen. Ada momen dalam hidup kita, setiap kita bangun pagi, sebelum kaki kita menyentuh lantai rumah kita, lantai kamar kita, kita sudah berpikir tagihan kita, berpikir masalah kita, berpikir pekerjaan kita, berpikir masalah keluarga, kesehatan kita, keuangan kita, dan lain sebagainya yang tidak ada hentinya. Hari malam hari ini, setiap bangun pagi kita mulai serahkan pergumulan kita, masalah kita serahkan pada Yesus. Kita serahkan sampai malam, kita serahkan pada Yesus. Jangan kita serahkan pagi, malam kita ambil lagi masalah kita serahkan pada Yesus. Kebanyakan seperti itu, pagi kita serahkan pada Yesus, malam kita ambil lagi. Sudah tidur, tidak bisa tidur, tidak. Depresi, kecewa. Sudah lagi fokus pada Yesus. Dan semuanya ini menumpuk seolah-olah tidak ada habisnya. Setelah datang bertubi-tubi, dan bertanya dalam hati kita masing-masing, sampai kapan Tuhan ini? Sampai kapan Tuhan akan menjawab, akan pulihkan keadaan saya, akan pulihkan keluarga saya, akan pulihkan ekonomi saya. Dan jadi Tuhan tidak pernah terlambat, dia tidak pernah terlalu cepat, dia selalu on time. Jadi Tuhan, ada ribuan janji Tuhan di firman Tuhan, di Alkitab. Percayalah, janji Tuhan itu dan amin sepanjang kehidupan kita, hari demi hari. Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan takut. Hari ini kita akan mendengarkan undangan paling lembut dari Yesus. Undangan paling lembut dari Yesus. Bukan perintah untuk kita lebih kuat. Engkau harus kuat dulu baru datang padaku. Engkau harus sempurna dulu baru datang padaku, kata Yesus. Tapi ajakan untuk datang pada saat kondisi lagi beban berat, letih lesu. Itu Yesus sudah katakan, datang padaku pada saat engkau sempurna, pada saat engkau suci, pada saat engkau diberkati. Tapi datang padaku ketika engkau letih lesu dan beban berat. Yesus tidak berjanji untuk apa? Untuk menghilangkan semua beban dalam sekejap. Dia tidak pernah berjanji untuk menghilangkan kita enjoy saja. Kita tidak ada pikul salib. Justru harus kita jalan salib kita harus lalui. Ke Kalvari kita harus lalui. Untuk makin kita diubahkan, dipulihkan. Yesus menawarkan kepada kita apa? Sesuatu yang lebih berharga. Yaitu apa? Kelegaan di tengah beban itu sendiri. Dan di tengah beban itu sendiri. Jangan pernah khawatir. Pesan utama saya, pesan utama khotbah firman Tuhan hari ini, ketika hidup terasa berat, Yesus adalah tempat kita berlabuh. Ketika hidup terasa berat, bukan kita ke orang-orang pintar, psikiater, psikolog, itu penting, itu baik, tapi datang pada Yesus sebagai umat Kristen, murid Yesus ke dalam kekristenan. Ketika hidup terasa berat, datang pada Yesus, berlabuh pada Yesus. Yesus dari jauh telah menunggu engkau, seperti perumpamaan anak yang hilang. Dari jauh dia menanti kau. Setiap hari dia menunggu kepulanganmu. Datang pada Yesus, bukan nanti engkau akan datang pada dia,
Pada saat engkau sempurna, dalam kondisi engkau berbau pun seperti perempuan yang hilang, dalam kondisi dia sudah tidak punya apa-apa, Yesus yang berlari pada kita. Dia berlari memeluk tangan kita, memeluk kita, menggendong kita. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Bapa dunia bisa mengusir engkau. Mana uangmu? Mana uang yang saya kasih ke kau? Mana harta yang saya kasih padamu? Bapa dunia seperti itu. Pulangkan semua. Tapi Bapa surga, Yesus Kristus tidak pernah menuntut balasan. Dia justru berlari mendahului engkau sebelum engkau tiba baras rumah. Dia telah menggendong engkau. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Jadi Yesus adalah tempat kita berlabuh, bukan tempat pelarian kita, melainkan kekuatan sejati kita. Yesus adalah kekuatan kita dan perlindungan kita. Dia adalah batu karang yang kokoh yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya, kita seperti apa orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu. Kalau kita tidak mendengar perkataan Tuhan, seperti orang bodoh, pasir yang banjir melanda, angin robohlah itu. Tapi kita pakai datang karena kita tidak bersandar pada Yesus, tidak berlabuh, tidak menyerahkan segala kekuatan kita pada Yesus. Nah, ada dua poin yang Yesus sampaikan di sini, yaitu yang pertama, datanglah, bukan lari. Marilah kepadaku, jadi lari. Datang pada Yesus. Lari daripada Yesus, bukan meninggalkan Yesus. Karena sekarang kekerasan sampai di saja. Tuhan mengatakan, mereka jauh daripadaku. Kata-kata Tuhan, saya sudah komsel, saya sudah masuk gereja, kasih perpuluhan. Jauh daripada Tuhan. Kekerasan seperti itu. Lari, meninggalkan Yesus. Seperti murid-murid Yesus, 11 murid Yesus meninggalkan Yesus pada saat Yesus disalib. Tidak ada orang-orang yang pernah Yesus sembuhkan, orang-orang yang pernah Yesus berikan mujizat, lepaskan dari roh jahat, dari kesembuhan. Orang-orang yang pernah Yesus beri makan 5.000 orang, mereka meninggalkan Yesus pada saat Yesus disalibkan. Betul seperti itu. Sampai detik ini pun 21 abad kita meninggalkan Yesus. Masih terus berlangsung. Umat Kristen meninggalkan Yesus. Awal salib mereka meninggalkan Yesus. Keduniaan yang ada. Di malam hari ini jangan engkau kecewa, jangan engkau merasa hina. Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Yesus tetap mengasihi kita. Walaupun kita jatuh berkali-kali, tetap Yesus mengasihi kita. Yesus menolong kita. Serahkan pada Yesus. Segala masalahmu, apapun itu, serahkan pada Yesus. Bisa kita lihat di dalam figur Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3-8, di mana Elia, nabi besar yang baru mengalahkan Nabi Baal, 450 Nabi Baal, ia berlari ketakutan, kejar-kejar oleh terkena oleh musuh. Sayalah Bapak, dia ingin mati. Elia ini terkejar oleh Isabel, dia ingin mati. Ia kelelahan secara fisik dan emosional, tapi Tuhan tidak memarahinya. Tuhan tidak menghukumnya. Tuhan justru menyentuh bahunya dan memberi dia roti dan air. Berkata, marilah dan makanlah, sebab pelarianmu masih jauh, perjalananmu masih jauh. Yakinlah, Tuhan akan menyiapkan engkau tepat pada waktunya. Tuhan akan beri engkau kelegaan, damai sejahtera, asal datang, bukan lari daripada Tuhan. Kalau kau sudah taat dalam kekristenan, saya ulangi, dalam kekristenan butuh ketaatan, bukan pengorbananmu, bukan engkau sudah sumbang gereja miliaran, bukan engkau sudah sumbang ibadah puluhan miliar, engkau sudah beribadah, kasih perpuluhan dan lain sebagainya. Kau melayani puluhan tahun, engkau merasa itu sudah cukup, sudah Tuhan ampuni dosa-dosamu. Engkau harus taat dan setia pada Yesus. Amin. Kelelahan kita bukan dosa, kelelahan kita bukan dosa. Yang penting adalah kita datang kepada Tuhan, bukan menjauh. Sekali lagi saya katakan, kelelahan itu bukan dosa. Yang penting datang aja pada Tuhan, bukan kita menjauh. Dan yang kedua, kruknya lebih ringan dari beban kita. Kruk itu dipasang biasa di hewan-hewan waktu kerbau. Beban. Figur Alkitab, semua orang pernah tahu. Kristen
Ini cerita legendaris soal Petrus ini. Petrus berjalan di atas air selama matanya tertuju pada Yesus. Ketika matanya ke kiri dan ke kanan, begitu dia melihat angin dan gelombang, ia mulai tenggelam. Jadi mari, ketika engkau fokus pada Yesus, datang pada Yesus, jangan sia-sia, jangan berkompromi, datang terus, lihat pada Yesus, pandang, fokus pada Yesus. Jika engkau fokus, kau tetap berjalan di atas masalah-masalahmu, kau tetap berjalan di atas kekhawatiranmu, kau tetap berjalan di atas semua pergumulan hidupmu. Engkau khawatir, kecewa, di situ engkau akan tenggelam. Kau akan makin depresi, kecewa, kepahitan. Dunia akan mendistraksi engkau, dunia akan menggoyak-goyak engkau, kau makin terpuruk karena tidak datang pada Yesus. Beban hidup selalu ada, beban hidup selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi jika kita menggandeng tangan Tuhan, kita bisa melangkah di atas masalah-masalah yang sebelumnya terasa mustahil. Amen. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Fokusmu bukan pada besarnya masalahmu, tapi melainkan besarnya Yesus di tengah masalahmu. Sekali saya katakan, fokusmu bukan pada besarnya masalahmu, tapi besarnya Yesus, pencipta alam semesta ini, terhadap masalah-masalahmu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, 3 langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita atau dalam minggu ini, dalam keseharian kita. Jujurlah kepada Tuhan. Kita harus jujur. Ceritakan apapun yang kau alami. Jangan engkau pura-pura kuat, bisa, pura-pura mampu, tapi jujur pada Tuhan. Katakan dengan nyata, Tuhan, saya tidak mampu lagi, saya tidak kuat lagi. Bukan kalimat rohani yang kamu makin rohani biar Tuhan dengar, doa kamu makin bagus, kata-kata kamu biar Tuhan dengar. Jujur pada Tuhan, apapun yang kau rasakan, jujur pada Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa Tuhan, saya menyerah. Engkau yang sanggup memulihkan aku. Katakan seperti itu. Istirahat itu bukan kelemahan. Istirahat bukan kelemahan. Seperti Elia, diberi waktu makan dan tidur. Izinkan diri Anda berhenti sejenak. Mari, tepuk tangan dari anugerah kita, anugerah Tuhan bagi kita. Seperti istirahat sejenak. Istirahat bukan kelemahan. Tidak sejenak. Israel butuh istirahat. Yang awan, yang api, ada saatnya berhenti. Hari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ada saatnya dia bergerak. Saatnya kita berhenti, saatnya untuk bergerak, ada waktunya. Berikan jeda untuk kita makin mendekat pada Yesus. Yang terakhir, pindahkan fokusmu bukan kondisi. Pindahkan fokusmu bukan kondisi. Kita tidak selalu bisa mengubah keadaan, kita tidak bisa mengubah keadaan apapun itu. Kita tidak bisa kendalikan. Hanya Yesus yang sanggup mengendalikan semua masalah hidupmu. Tapi kita bisa memilih kemana kita tertuju, kemana kita melangkah, yaitu kepada Yesus. Kita tidak bisa memilih keadaan, kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi kita bisa memilih kemana kita tertuju. Hanya pada Yesus, datang pada Yesus, karena dia mengatakan di sini Matius 11 ayat 8, marilah kepadaku semua yang letih lesu tanpa terkecuali dan berat berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Tidak bisa memberikan kebahagiaan, tapi semu, sesaat. Tapi Yesus kekal selama-lamanya. Berikan engkau sukacita, damai sejahtera, buah-buah roh. Dunia sesaat saja, engkau pesta pora akan berakhir. Engkau punya uang akan berakhir. Hanya 2 hal yang tidak bisa engkau hindari dalam dunia ini, dalam kehidupan ini. Hanya 2 hal. Cinta dan kematian. Cinta dan kematian. Itu akan datang pada siapapun tanpa mengenal waktu dan usia. Akan datang cinta dan kematian. Yang pernah kita merasa kuat, hebat, mari datang pada Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Yesus tidak berkata, selesaikan dulu bebanmu, selesaikan dulu masalahmu, berdatang padaku. Tapi Yesus berkata, marilah kepadaku. Jadi percayakan pada Yesus. Sekarang dengan beban itu percayakan pada Yesus. Dalam kondisi itulah kasih yang tidak bersyarat. Itulah Injil yang sesungguhnya memulihkan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, ketika hidup terasa berat, datang pada Yesus, fokus pada Yesus. Datang bukan lari. Dan dia akan memberikan kelegaan pada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu ini yang menguatkan kami. Ketika hidup terasa berat, kami fokus pada Engkau. Kami datang pada Engkau karena Engkau akan memberikan kelegaan pada kami. Kami percaya mulai malam hari ini, mulai saat ini, kami akan fokus pada Engkau. Kami berjalan atas masalah-masalah kami. Kami berjalan atas kekotoran kami. Kami percaya Engkau yang memegang tangan kami akan memulihkan kami semua masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah firman-Mu ini mengubahkan kami jadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan Engkau yang dalam kondisi sakit, keluargamu sakit penyakit apapun nama penyakitmu. Yesus dari Nazaret, nama di atas segala nama, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Malam ini Yesus telah melihat engkau dan telah tergerak hatinya untuk menyembuhkan engkau malam hari ini. Yesus bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Katakan mau, Tuhan Yesus Kristus. Yesus bertanya pada engkau, percayakan engkau aku untuk melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Apa yang kau mau aku lakukan padamu? Katakan, aku mau engkau sembuhkan aku Tuhan Yesus. Dan saat ini juga, seketika ini juga, Yesus telah menyembuhkan engkau. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, Yesus menyembuhkan engkau. Malam hari ini juga, seketika ini juga engkau sembuh. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usaha-usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah semua hal yang kau kerjakan dalam semua aspek kehidupanmu. Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam setiap aspek kehidupanmu. Dan kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melalui segala akal akan melihara hati dan imanmu, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan menyertai engkau, menolong engkau. Tuhan akan menyertai engkau dengan wajah yang beri engkau kasih karunia. Tuhan akan mengharapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah mau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa episode selanjutnya Connected in Jesus. Tuhan memberkati. Amin. Kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar.